Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Adi Surahman. Di video ketiga kali ini, teman-teman, saya akan mengeluarkan unek-unek saya lagi yang saya temui di hari-hari saya. Dan ini sedikit unik. Sebenarnya unek-unek ini udah lama, teman-teman. Sudah lama saya rasakan. Ya mungkin beberapa orang juga merasakan karena sebenarnya saya nanya teman-teman juga merasakannya. Dan ini saya tuangkan di konten. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita, kalian, dan orang-orang yang menonton video ini. Jadi unek-unek ini tentang salah satu modernisasi yang sebenarnya sudah lama, tapi akhir-akhir ini ya setahun belakangan ini mulai rame, mulai marak, mulai semua orang nyoba. Modernisasi ini adalah sepeda listrik, teman-teman. Ya, pasti sudah tidak asing lagi. Sebenarnya sepeda listrik menurut sejarah itu sudah ada dari tahun 1980-an atau bahkan 1890-an. Itu sudah ada, cuman belum dikembangkan. Nah, sekarang-sekarang ini kan kita tahu ya, sepeda listrik mulai marak, mulai murah, mulai bahkan semua orang bisa beli. Dan sayangnya, munculnya sepeda listrik ini ada positif, ada negatifnya, teman-teman. Positifnya, ya lebih murah, bisa menggantikan sepeda ontel, padahal notabene sepeda ontel lebih sehat, tapi ya generasi-generasi sekarang lebih suka yang simple, praktis, dan lebih cepat. Dan plusnya lagi mungkin lebih ngirit, karena beberapa teman saya membuktikan bahwasanya memang sepeda listrik, mobil listrik itu lebih ngirit daripada pakai bahan bakar minyak. Tapi negatifnya juga pasti ada, teman-teman. Modernisasi pasti ada positif dan negatifnya. Dan salah satu negatif yang membuat saya resah, saya gerundel, itu adalah kurangnya kurangnya pendidikan, tutorial ataupun bekal untuk pengguna sepeda listrik, teman-teman. Jadi yang saya sering temukan adalah pengguna sepeda listrik ini justru dari kalangan anak-anak. Anak-anak yang notabene memang jangankan sepeda listrik, sepeda motor pun sebenarnya dia belum boleh. Hanya saja sayangnya pemberian sepeda listrik dari orang tua ke anak-anaknya ini tidak diiringi dengan edukasi. Yang terjadi adalah kecelakaan. Rata-rata adalah kecelakaan, asal make, ngebut di jalanan, riceng. Kalau kalian nggak tahu riceng adalah boncengan bertiga. Kayak video yang saya ambil ini, teman-teman. Saya dapat dari internet juga. Kita langsung tonton salah satu videonya, guys kan. Dan ini adalah salah satu video, teman-teman. Ada anak kecil bertiga, teman-teman. Bonceng tiga, depannya ada satu, belakang dua, itu di jalan raya nggak pakai helm, beda salah-salah. Nah, ini teman-teman, mereka tidak punya edukasi, tapi asal asal make, dan orang tuanya pun ya udah ngasih nih nak sepeda listrik, tapi nggak ngasih edukasi. Sepeda listrik itu harusnya kayak gini, kecepatannya gini, nggak boleh di jalan raya, harus pakai pengaman, nggak boleh triceng, ada maksimal bebannya, kalau belok harus gini, kalau ngesen harus kayak gini. Tapi ini enggak, teman-teman. Kayak video yang berikut yang tadi kita tonton, itu bertiga di jalan raya, teman-teman. Yang terjadi endingnya apa? Akhirnya kecelakaan. Untungnya mereka nggak apa-apa, tapi kan kejadian yang lebih fatal bisa aja. Ini adalah salah satu video contoh kenapa resahnya saya. Soalnya saya kemarin kayak gitu, teman-teman. Tiba waktunya saya berada di perempatan. Memang perempatan itu perempatan kampung yang memang nggak ada lampu merahnya. Nah, baru saya mau masuk ke perempatan dari arah, jadi saya sebagai mau timur nih. Itu dari arah utara ada anak-anak kenceng pakai motor listrik bertiga. Mau emosi anak-anak, kalau nggak emosi kebangetan. Ini yang salah mereka, Pak, orang tuanya. Saya nggak mau menyalahkan juga, teman. Hanya saja memang edukasi itu penting. Seperti video yang selanjutnya ini, kita lihat. Nah, ini adalah efek dari mana kita sebagai orang tua membebaskan anak untuk naik sepeda listrik tanpa pengawasan, tanpa edukasi. Akhirnya apa? Nyemplung sawah, guys. Nyampe berempat ngangkatnya. Nggak ditolongin sama orang-orang tua, malah di videoin kan, malah diketawain. Ya untungnya baru nyemplung sawah, yang notabene memang empuk. Lah kalau nyemplung ke yang lain, kan lebih bahaya lagi. Itu baru dua, dan sebenarnya banyak, teman-teman. Itu saya hanya mengambil contoh beberapa supaya kita sebagai pelaku, pemakai, bahkan atau kita sebagai orang tua, minimal kalau memang mau mengasih fasilitas ini, sebenarnya nggak cuma sepeda listrik, teman-teman.
bisa dari semua produk, bisa dari semua barang, sepeda listrik, HP, atau mainan. Jadi kita ngasih itu kita sambil memberikan edukasi. Nah, ini sepeda listrik. Sepeda listrik itu gini gini gini, berbeda dengan sepeda biasa, ada kecepatannya. Makainya juga harus gimana. Sayangnya rata-rata entah memang nggak diberi edukasi atau emang anaknya ini yang pengen coba-coba. Akhirnya banyak kasus kecelakaan, banyak kasus motor listrik rusak di jalan, bahkan ada yang kebakar. Ya karena kita dikasih sesuatu yang kita nggak edukasi dulu, kita nggak pelajari dulu teman-teman. Tapi kalau orang tuanya seperti ini, kita lihat salah satu video ini teman-teman. Mungkin penyebab mereka dari anak-anak yang istilahnya ngasal pakai itu ya kayak gini. Salah satu orang tua yang saya yakin, kita lihat videonya ya. Nah ini ada ibu-ibu yang lawan arah pakai motor listrik, tapi nggak mau ngalah teman-teman. Ini benar the power of emak-emak benar. Nih dihadang truk teman-teman. Dia masih berani nggak minggir, kan ngeri ini ibu-ibu lah. Tuh nyampe truknya aja yang ngalah teman-teman, luar biasa. Mobilnya ngalah, truknya ngalah lagi, mobilnya ngalah lagi teman-teman. Ini ibu-ibu kayaknya bekas preman apa gimana, nyampe orang yang punya mobil itu negor teman-teman, tapi tetap malah disuruh pergi. Tuh malah dikasarin teman-teman, ngegas. Mungkin adalah orang tua seperti ini yang memberi contoh kepada anak-anaknya nggak benar teman-teman. Jadi untuk kalian, saya pun sebagai orang tua, kalian yang nonton di sini yang ada yang sudah menjadi orang tua atau belum menjadi orang tua, semoga video saya ini menjadi pelajaran bahwasanya setiap kita memberi fasilitas kepada anak, tolong edukasi dulu. Edukasi beri agar dia nggak macam-macam, nggak gimana-gimana. Ini sebenarnya nggak cuma tentang sepeda listrik, bisa dari HP kalau kita ngasih dengan edukasi yang positif, insya Allah arahnya pun positif. Tapi kalau HP kita kasih tanpa edukasi, si anak akan nyari sendiri. Syukur-syukur ketemunya yang positif tadi, naudzubillah dari kalau nyampe ketemu yang negatif kan kita yang rugi juga sebagai orang tua. Kita nggak mau anak kita salah jalan, salah pergaulan, apalagi media sosial sekarang luar biasa dahsyat, luar biasa berbahayanya kalau kita nggak hati-hati atau kita nggak menyaringnya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini, udah terlalu panjang ya. Dari intinya kita bahas sepeda listrik ya teman-teman. Sepeda listrik itu bagus, sepeda listrik itu praktis, ngirit, berfungsinya banyak, sangat membantu bagi mobilitas kita sehari-hari. Saya juga pengen punya untuk istri agar lebih sat-sat buat DO, tapi ya sayangnya memang belum diberi rezeki. Yang penting kita mengedukasi si pemakai ini, entah itu istri, entah itu anak, entah itu kita sendiri, harus tahu bagaimana makainya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Maaf bila ada salah kata atau yang saya ucapkan ini salah, karena saya juga masih belajar. Intinya kita saling sharing, kita saling memberi manfaat, agar gak cuma konten, tapi juga memberi ilmu kepada sesama. Terima kasih teman-teman, saya Adi Surahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.